Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata kuliah Supply Chain Management, kali ini pada pokok bahasan peramalan permintaan. Beberapa sub pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pokok bahasan ini terdiri dari 5 sub pokok bahasan, yaitu apakah peramalan, pentingnya peramalan ya, atau pentingnya strategi dalam peramalan, peran peramalan pada rantai pasokan, langkah dalam peramalan, dan metode peramalan. Ada 5 sub pokok bahasan. Nah, kita mulai pada sub pokok bahasan yang pertama mengenai apakah peramalan. Nah, apakah peramalan? Nah, untuk bisa mengetahui apakah peramalan itu, kita lihat gambaran peramalan pada Walt Disney Parks and Resort. Nah, peramalan ya pada Walt Disney Parks and Resort ini memberikan keunggulan kompetitif ya. Jadi Walt Disney Parks and Resort ini menjadikan peramalan sebagai keunggulan kompetitifnya ya. Walt Disney Parks and Resort ini terletak di California ya, di Disneyland Resort di California, sedangkan Walt Disney World Resort-nya di Florida. Si Walt Disney Parks and Resort ini membuat suatu peramalan ya. Kita tahu bahwa Walt Disney Parks and Resort ini suatu tempat yang nyaman untuk rekreasi ya. Nah, makanya si Walt Disney ini membuat peramalan mengenai jumlah pengunjung ya yang mengunjungi Walt Disney Parks and Resort ya. Berapa orang sih yang mengunjungi Disney ya, yang mengunjungi Disney World Resort di Florida ya. Jadi dengan berapa orang yang datang ini diharapkan nantinya Walt Disney Parks and Resort ini bisa mendistribusikan sumber-sumber dayanya dengan efisien. Nah, berikutnya yang diinginkan dari Walt Disney ini, selain dia akan melihat berapa orang yang datang, dia juga ingin tahu bagaimana orang-orang yang datangnya ke Walt Disney Parks and Resort ini menghabiskan uangnya ya. Karena di Walt Disney ini pastinya ada wahana ya, ada wahana-wahana, ada resort juga ya di California, terus kemudian ada food court-nya mungkin ya, sehingga di situ ada berbagai macam produk ya istilahnya ya, berbagai beraneka macam produk ya, yang masing-masing produk pastinya ingin diketahui oleh si Walt Disney ini bagaimana penggunaan dari masing-masing produk ini, dan masing-masing produk ini menghasilkan pendapatan yang seperti apa ya. Makanya dia pengen mengetahui bagaimana orang-orang ini menghabiskan uangnya ya. Jadi ketika dia masuk di Walt Disney ya, mungkin ya di resortnya, nah dia mau ngapain ya di sana? Dia mau main senang-senang aja, atau mungkin dia pengen mencoba beberapa tempat atau fasilitas yang dipunyai ya, atau di Disney-nya dia pengen melihat bahwa konsumennya itu misalkan menghabiskan uangnya di wahana-wahana atau menghabiskan uangnya di food court-nya ya. Kalaupun di wahana yang mana mungkin yang paling sering dipakai ya gitu ya. Jadi berkaitan banyak hal yang bisa didapatkan ya, dianalisis ya dari suatu data-data yang diambil ya oleh Walt Disney. Nah, makanya si Walt Disney ini melakukan peramalannya biasanya dilakukan per hari, per minggu, per bulan, dan juga per tahun atau per 5 tahunan ya. Dan hasilnya pastinya digunakan oleh seluruh area fungsional dalam perusahaan. Nah, contohnya misalkan ya, satu peramalan dilakukan oleh Disney misalkan untuk besok ya, besok kira-kira berapa sih jumlah
pengunjung yang datang misalkan ya. Nah, besoknya dia akan melihat juga kenyataannya berapa nih dibandingkan dengan peramalan yang sudah dilakukan kemarin ya. Yang diharapkan setiap waktu peramalan yang dilakukan mendekati kenyataan. Pengennya seperti itu ya, untuk supaya bisa menghasilkan pendistribusian sumber dayanya yang lebih baik. Nah, untuk itu si Disney ini mempekerjakan ya untuk melakukan peramalannya itu 35 analis dan 70 orang lapangan ya. 70 orang lapangan ini orang-orang yang mencari data ya, mencari data mengenai orang yang datang, mencari data mengenai bagaimana orang-orang ini menghabiskan uang. Jadi ketika orang yang datang mungkin dia bisa mendapatkan data dari tiket yang terjual. Sedangkan untuk bagaimana orang-orang menghabiskan uang, mungkin dia bisa melihat dari tiket dari wahana ya, setiap wahana ya, tiket-tiket yang setiap wahana. Sehingga dia bisa mengetahui kira-kira wahana mana yang paling sering dipakai oleh konsumen. Nah, kemudian data-data ini akan dikumpulkan ya, kemudian diproses ya, kemudian ada 35 analis yang siap untuk menganalisis dari hasil keluaran dari suatu model matematika ya. Jadi model ini tergantung metode yang dipakai, model matematika yang apa ya. Ini yang dipakai si Walt Disney ini model pertimbangan, model ekonometrik, model rata-rata bergerak ya, juga analis regresi ya, yang pastinya menghasilkan suatu output ya, keluaran dari model matematika ini. Nah, output ini ya menjadi pertimbangan buat seorang manajer untuk membuat keputusan. Karena belum tentu output yang dikeluarkan ini akan menjadi suatu keputusan. Karena seorang manajer pasti akan mempertimbangkan hal yang lain ya. Apa yang dipertimbangkan oleh seorang manajer menjadi suatu hal yang lain? Ya misalkan faktor-faktor perubahan-perubahan ekonomi, ya kan? Itu mempengaruhi keputusan seorang manajer operasional. Nah, kembali lagi pada Disney ya. Nah, dengan si Disney ini bisa tahu berapa orang yang datang, bagaimana orang-orang menghabiskan uang, maka Disney akan bisa melakukan perubahan waktu untuk buka wahana. Ya, misalkan untuk hari-hari kerja ternyata jumlah orang yang datang tidak terlalu banyak, maka waktu bukanya mungkin ya udah lebih siang ya, dia buka wahana. Mungkin dia hanya membuka gerai makanan yang tidak terlalu banyak ya, juga mempekerjakan karyawan ataupun membuka wahana. Tidak semua wahana akan dibuka pada hari-hari kerja. Tapi mungkin pada Sabtu Minggu, nah baru dia mengoptimalkan semua layanan yang ada ya, atau produk-produk yang dihasilkan si Disney ini dikeluarkan semua, dibuka semua. Ya, karena kenapa? Ya karena pada waktu Sabtu Minggu itu banyak konsumen atau banyak pengunjung yang datang, sehingga dia mengoptimalkan layanannya. Nah, pertimbangan dalam peramalan atau input untuk bisa membuat suatu keputusan di Disney ini ada beberapa pertimbangan seperti perjalanan wisata ya, kemudian perilaku tiap wahana ya kan, kemudian maskapai penerbangan ya, jadwal libur sekolah. Ini adalah satu informasi-informasi yang perlu dipertimbangkan sebelum seorang manajer membuat suatu keputusan untuk bisa mengoperasionalkan sumber dayanya. Nah, sedangkan metode model matematika itu yang menghasilkan suatu output informasi itu adalah salah satu pertimbangan ya untuk membuat keputusan. Jadi keluaran dari suatu informasi ya dalam suatu model matematika belum tentu suatu keputusan ya, tapi perlu dipertimbangkan terhadap pertimbangan-pertimbangan ini, perjalanan wisata ya kan, mungkin waktu liburan ya, itu pasti akan mempengaruhi jumlah pengunjung, sehingga Walt Disney ini perlu tahu data mengenai musim liburan kapan ya, kemudian juga perlu tahu informasi dari maskapai penerbangan ya, jumlah
penumpang yang mendarat ya di tempat Walt Disney berada itu berapa orang, ya kan. Perjalanan wisata mungkin dia perlu ke travel bureau untuk tahu, untuk mencari data ya berapa jumlah turis ya yang akan mendatangi Disney. Biasanya ada rantai pasokan juga dalam satu organisasi jasa kan. Nah, ini kan berkaitan dengan rantai pasokan. Jadi travel bureau, maskapai penerbangan, terus kemudian Disneyland ini menjadi satu rantai pasokan. Sekolah mungkin ya, karena berkaitan dengan informasi di situ yang perlu diketahui. Ya. Nah, seperti inilah gambaran suatu peramalan yang ternyata tidak sesederhana itu karena melibatkan banyak perusahaan ya dan banyak komponen-komponen ya berkaitan dengan data-data. Ketika data itu semakin banyak, tujuan yang diingat semakin banyak, maka variasi-variasi output itu juga akan semakin banyak juga. Ya. Nah, definisi dan tujuan peramalan. Definisi dari peramalan adalah suatu seni dalam ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa yang akan datang. Ya, peramalan itu memang pada dasarnya adalah meramalkan sesuatu pada masa yang akan datang pastinya. Ya, nah karena dia akan meramalkan sesuatu pada masa yang akan datang kan sesuatu ini belum terjadi. Nah makanya biasanya memang akan ada suatu peran pengalaman ya, intuisi yang mempengaruhi keputusan ya, yang akan bisa mempengaruhi keputusan. Nah itu akan tergantung dari setiap manajer yang membuat keputusan, sehingga makanya dikatakan juga suatu seni ya. Nah tujuan dari suatu peramalan adalah membuat estimasi yang baik terhadap peristiwa yang akan datang. Jadi diharapkan peramalan yang dilakukan untuk waktu yang akan datang ini diharapkan bisa mendekati kenyataannya pada waktu yang akan datang tersebut. Sehingga imbasnya adalah pada ya ini tadi pendistribusian terhadap sumber daya yang lebih efisien. Peningkatan ekonomi dunia yang kompleks membuat peramalan menjadi sebuah tantangan. Ya, jadi suatu peramalan ya tidak hanya berasal dari keluaran atau output dari suatu model matematika atau metode-metode peramalan, tapi juga dipertimbangkan dari berbagai hal yang mempengaruhi perusahaan termasuk di dalamnya perubahan-perubahan ekonomi. Jadi ketika suatu perubahan-perubahan ekonomi terjadi ya, apalagi suatu perekonomian dunia yang semakin kompleks itu akan bisa membuat suatu peramalan jadi suatu tantangan karena perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu peningkatan ekonomi dunia itu kan informasi itu kadang-kadang tidak bisa kita dapatkan ya untuk 1 tahun ke depan seperti apa perekonomian, peningkatan ekonomi akan kayak gimana. Itu kadang-kadang tidak bisa kita ketahui dengan pasti ya. Tetapi bukan berarti kemudian kita akhirnya oh ya memang nggak ada informasi, nggak begitu karena informasi itu ada banyak informasi yang tersirat yang yang tersirat yang nggak kelihatan ya, yang itu perlu seorang manajer operasional perlu jeli untuk bisa memahami informasi-informasi tersirat itu ya. Dan hal yang lain memang data-data historis ya dari suatu peramalan-peramalan sebelumnya itu penting untuk bisa dijadikan pertimbangan juga. Nah, para manajer selalu berupaya untuk bisa membuat perkiraan yang lebih baik tentang apa yang terjadi pada masa yang akan datang dalam berhadapan dengan ketidakpastian ya. Jadi semakin jauh ya apa yang akan kita ramalkan sampai 5 tahun ke depan misalkan, maka informasi itu semakin tidak jelas ya, sehingga ketidakpastian akan semakin tinggi ya. Balik lagi seperti apa yang saya katakan, kita perlu tahu atau perlu peka terhadap satu informasi-informasi yang tidak kelihatan. Peramalan akan melibatkan pengambilan data historis ya, dan akan memproyeksikan pada suatu waktu tertentu ya, pada satu rangkaian waktu tertentu yang akan datang ya. Jadi data-data historis itu pasti akan dibutuhkan ya.
tidak hanya data historis 1-2 hari ke belakang, tapi bisa juga sampai 1 tahun ke depan, karena berkaitan juga dengan pola dari data yang kita dapatkan ya. Ada data tahunan yang biasanya membentuk suatu siklus. Nah, yaitu yang perlu kita pahami ya. Sehingga dari data yang berbentuk pola siklus sampai 1 tahun ya ke belakang, kita akan bisa memprediksi apa yang akan terjadi setahun ke depan. Ya, karena kita perlu memahami pola-pola permintaan itu ya. Kemudian hasilnya akan bisa diprediksi ya secara subjektif maupun intuisi maupun berdasarkan model matematika atau bisa dikombinasikan ya. Jadi keputusan yang berkaitan dengan satu peramalan itu ya, keputusan itu bisa berdasarkan intuisi atau pengalaman dan dikombinasikan dengan model matematika atau metode peramalan yang kuantitatif ya. Dan juga perlu memperhitungkan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan ya. Jadi itu untuk bisa membuat informasi yang semakin banyak ya, tapi relevan ya. Dan itu akan bisa membuat suatu peramalan bisa meminimalkan peramalan untuk supaya bisa sesuai dengan kenyataan. Nah, karakteristik peramalan adalah bahwa peramalan itu selalu tidak akurat ya, memang ya, kita namanya ramal ya, belum tentu akan terjadi sesuai pas ya, dengan ramalan yang kita buat ya, pastinya seperti itu yang harus kita pahami ya. Jadi makanya ketika kita menghitung suatu ramalan ya, biasanya ada beberapa yang mengikut sertakan nilai perakiraan ramalan, dalam arti ada deviasi ya, penyimpangan yang prosentase penyimpangan yang perlu kita perhitungkan. Perkiraan jangka panjang atau peramalan pada jangka panjang biasanya kurang akurat dibandingkan dengan perakiraan jangka pendek ya. Jadi sudah saya jelaskan pastinya ya, kalian pasti sudah bisa menjawab kenapa ini. Secara umum semakin jauh rantai pasokan perusahaan, semakin besar distorsi informasi yang diterima ya. Jadi ketika kita berada dalam satu rantai pasokan, yang pasti informasi itu harus disebarkan ya, atau dibagi pada satu perusahaan rantai pasokan. Ketika jarak atau distorsi ya antara satu perusahaan pemasok sampai pada perusahaan atau akhir ya, sampai pada konsumen akhir itu rangkaiannya terlalu panjang ya, biasanya informasi yang didapatkan itu juga akan tidak jelas akhirnya. Sehingga akhirnya ketika kita akan melakukan suatu proses produksi, jumlah yang akan kita produksi itu juga akhirnya tidak jelas, yang akan nanti pasti akan bisa menghasilkan jumlah persediaan tinggi atau jumlah persediaan yang kurang ya. Distorsi itu bisa terjadi ketika misalkan kemungkinan kayak bullwhip efek ya, atau efek cambuk ya. Jadi kemungkinan itu terjadi karena misalkan ada suatu hal yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dipesan ya, berdasarkan jumlah permintaan misalkan ya, maka perusahaan ini belum tentu akan memberikan sesuai dengan jumlah permintaan tersebut ya. Kenapa ya? Karena perusahaan ini tidak hanya melayani satu perusahaan, mungkin dia akan melayani banyak perusahaan, sehingga jumlah permintaan yang diharapkan ya sesuai itu tidak selalu akan dipenuhi ya, mungkin akan ditunda pada beberapa waktu mungkin ya. Jadi misalkan perusahaan itu meminta 50 unit, nah tapi mungkin perusahaan itu akan memberikan 80%-nya aja ya, sehingga perusahaan yang meminta ini merasa bahwa nanti kalau saya pesan 50 unit dia pasti akan memberikan 80%-nya ya udah saya akan tambah aja, saya nggak pesan 50 tapi lebih dari 50 supaya saya mendapatkan 50 unit nantinya. Nah demikian seterusnya sampai pada perusahaan-perusahaan hulu. Nah itu yang membuat peramalan itu akhirnya tidak sesuai dengan kenyataannya, akhirnya ya bisa menjadi lebih-lebih ya jumlah yang diproduksi.
Ya apalagi nanti ada diskon ya, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di hilir ya, ada beli 1 dapat 5. Nah itu pasti akan membuat apa namanya, peramalan-peramalan ini menjadi tidak valid ya. Tingkat peramalan terhadap permintaan merupakan hal vital dalam perusahaan ya, karena memang hasil dari suatu peramalan itu akan diberikan kepada setiap semua area fungsional yang masing-masing akan membuat suatu keputusan ya terhadap area fungsionalnya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, waktu adalah merupakan hal yang paling penting ya, artinya kita akan meramalkan permintaan pada jangka waktu yang seberapa ya. Semakin jauh pastinya akan semakin butuh informasi semakin banyak. Oke. Akurasi ramalan-ramalan jangka pendek pastinya akan mendapatkan banyak keuntungan ya, karena pada dasarnya untuk jangka pendek maka biasanya akan digunakan metode-metode yang kuantitatif atau model matematika ya. Tapi itu pun apa namanya ya, peran intuisi, peran pengalaman itu perlu masih dipertimbangkan oleh seorang manajer operasional meskipun dia sudah mendapatkan output dari suatu model matematika. Ya, pastinya akan dipertimbangkan oleh perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di perusahaan ya. Jadi menurunkan ke tingkat persediaan ya kan ketika memang tepat ya, sehingga persediaan tidak terlalu banyak dalam satu perusahaan ya, karena biaya semakin banyak persediaan akan semakin banyak biaya, tapi semakin banyak persediaan bisa juga menjadi sesuatu yang baik karena bisa merespon keinginan konsumen lebih cepat ya kan. Mengurangi keterbatasan persediaan, memperbaiki tingkat layanan konsumen, mempertinggi tingkat kepercayaan terhadap ramalan ya. Produk dapat dipengaruhi oleh permintaan produk yang lain ya. Ketika kita memproduksi atau akan meramalkan ya, meramalkan permintaan misalkan sistem navigasi. Nah, selain kita bisa melihat jumlah permintaan, kita bisa melihat penjualan mobil. Nah, ketika penjualan mobil tinggi, nah, mungkin sistem navigasinya juga akan semakin tinggi juga. Mempersiapkan dan memonitor peramalan dapat mengeluarkan biaya yang mahal. Nah, seperti yang dilakukan oleh si Disney ya, dia mempekerjakan banyak tenaga kerja untuk untuk bisa membuat suatu peramalan yang baik ya. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang dia nunggu aja ya. Kenapa ya? Karena investasi untuk melakukan peramalan tinggi dan dia menganggap ketika dia tidak melakukan peramalan ya masih tidak terlalu rugi ya dibandingkan dengan dia melakukan investasi untuk melakukan peramalan. Ketika dia tidak melakukan peramalan, ya tetap aja dia pasti akan ada kerugian pastinya ya, karena dia tidak bisa mengetahui jumlah permintaan ya. Tapi di sisi yang lain dia memperhitungkan ketika dia melakukan investasi di peramalan, biayanya akan lebih tinggi daripada dia menunggu peluang itu tadi. Peramalan dapat dipengaruhi oleh posisi produk dalam siklus hidupnya. Apa ini maksudnya? Ada yang tahu? Ya, kita tahu siklus hidup produk itu ada 4 ya. Ketika produk kita pada tahap introduction, pasti akan berbeda permintaannya ketika pada tahap growth. Nah, itu pasti akan mempengaruhi peramalan. Ya, jadi perlu ada satu informasi tersirat ya yang perlu dipertimbangkan. Itu kan informasi juga ya. Wah, produk saya mau meramalkan produk A. Nah, produk A ini pada tahap apa? Jadi tidak hanya sekedar berdasarkan permintaan konsumen, tapi juga mempertimbangkan terhadap siklus hidup produk. Perencanaan yang efektif dalam jangka pendek dan jangka panjang bergantung pada peramalan permintaan atas produk mereka. Ya, jadi produk dari setiap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan pada jangka pendek, jangka panjang pasti akan berbeda ya, tergantung pada produknya masing-masing. Jika peramalan tidak tepat, maka bisa mencari informasi secara langsung dari pelanggan. Ya, jadi suatu perusahaan di dalam rantai pasokan, ya kan, ketika dia mendapatkan informasi dan merasa bahwa dia apa yang dilakukan selama ini dalam melakukan proses produksi, ya, dari suatu hasil peramalan tidak tepat, maka dia bisa melakukan
pencarian informasi langsung kepada konsumen-konsumen akhirnya ya, atau konsumen-konsumen dalam rantai pasokannya secara langsung. Karena kita tahu tadi ya ada bullwhip effect ya, ada efek cambuk ya, kemungkinan ada penambahan permintaan yang tidak seharusnya, ya kan? Nah itu perlu perlu diketahui ya, sehingga bisa meminimalkan kesalahan dalam melakukan peramalan. Nah, makanya tadi ini dikatakan berkolaborasi dengan anggota saluran lain ya dalam rantai pasokan, menunda pasokan sampai permintaan menjadi jelas. Jadi menunda dia melakukan proses produksi, menunda dia mengirimkan ya produknya pada suatu perusahaan tertentu ya, berkaitan dengan tampilan siklus sama tampilan push and pull ya pada proses rantai pasokan. Masih ingat nggak itu ya? Jadi perusahaan sebelum mengirimkan ya kepada suatu perusahaan ya, dia perlu tahu kejelasan permintaan itu dulu. Jadi dia bisa menunda untuk melakukan pengiriman sebelum jelas permintaannya berapa. Nah, peramalan biasanya berimbas pada suatu perencanaan. Ketika sudah melakukan peramalan, membuat suatu keputusan, imbasnya adalah pada suatu perencanaan. Peramalan pada jangka panjang, maka berimbas pada perencanaan jangka panjang. Peramalan pada jangka menengah, imbasnya pada perencanaan jangka menengah. Peramalan pada jangka pendek, imbasnya pada perencanaan pada jangka pendek. Apa yang dilakukan pada peramalan jangka pendek nanti akan berimbas pada perencanaan pembelian, penjadwalan pekerjaan, penugasan pekerjaan ya, berkaitan dengan operational routine dalam suatu perusahaan. Tenaga kerja bidang apa aja, mesinnya dipakai apa, jumlah tenaga kerja, ya kan, pekerjaan apa aja yang dilakukan. Kemudian peramalan jangka menengah berdampak pada perencanaan terhadap penyesuaian terhadap permintaan dan kapasitas perusahaan. Sehingga pada jangka menengah ini perusahaan biasanya akan merencanakan apakah dia akan lembur pada suatu jadwal periode tertentu, apakah dia akan melakukan subkontrak atau memberikan suatu pekerjaan pada perusahaan yang lain ya untuk bisa menghasilkan produknya. Kemudian peramalan jangka panjang ya berkaitan dengan perencanaan untuk melakukan inovasi produk, pengeluaran modal ya, penentuan lokasi ya berkaitan dengan fasilitas pastinya, apakah fasilitas itu berperan sebagai gudang atau berperan sebagai fabrikasi atau perakitan atau tempat operasional ya, itu berkaitan dengan peramalan jangka. Nah, peramalan berdasarkan waktu, peramalan jangka pendek cenderung diselesaikan dengan metode kuantitatif, peramalan jangka panjang cenderung diselesaikan dengan metode kualitatif. Kenapa? Nah, pastinya sudah tahu nih. Tadi saya sudah cerita panjang lebar ya, coba direnungkan. Peramalan jangka pendek merupakan landasan untuk menentukan peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Nah, artinya begini, data-data yang terjadi pada jangka pendek bisa dijadikan sebagai pertimbangan ya, atau bisa juga dimasukkan pada satu model matematika untuk bisa membuat suatu peramalan itu bisa mendekati kenyataannya. Nah, peramalan yang dilakukan suatu organisasi selain peramalan permintaan, suatu organisasi perlu juga melakukan peramalan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya ya, perubahan ekonomi, perubahan teknologi, perubahan-perubahan ekonomi yang berkaitan dengan inflasi, nilai tukar uang, apalagi perusahaan itu beroperasi di lingkungan global, sehingga perusahaan itu dalam melakukan penawaran ya, kalau misalkan nilai tukar uang berubah ya, nah dia bisa mengantisipasi itu sehingga tidak mendapatkan kerugian. Peramalan teknologi ya kan, sehingga dari situ satu perusahaan akan bisa mengantisipasi untuk melakukan proses produksi ya, untuk jumlah kuantitas jumlah produksinya bisa diantisipasi dengan mengetahui perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi di waktu yang akan datang ya. Pentingnya strategi dalam peramalan.
Ya, peramalan akan digunakan dalam perencanaan ya. Tadi sudah saya sampaikan juga kan ya, dari peramalan pasti akan imbasnya pada suatu perencanaan ya sesuai dengan jangka waktunya. Peramalan akan digunakan untuk setiap area fungsional ya, dan kemudian untuk mengambil keputusan. Keputusan apa? Ya, keputusan untuk bisa mendistribusikan sumber dayanya. Nah, di samping itu memang kita perlu tahu bahwa peramalan itu adalah suatu estimasi. Oke. Peran peramalan pada rantai. Seperti kita ketahui, peramalan itu adalah suatu perkiraan ya. Dan hasil dari suatu peramalan itu menjadi dasar atau digunakan ya oleh area-area fungsional dan perusahaan termasuk pada perencanaan rantai pasokan. Ya, ketika kita sudah tahu berapa sih jumlah permintaan, maka suatu perusahaan itu akan melakukan suatu proses produksi. Dari proses produksi itu pastinya akan dikirimkan kepada konsumen. Nah, dari situ aja kita sudah tahu ya, ada banyak hal yang berkaitan dengan keputusan rantai pasokan, berkaitan dengan transportasi, berkaitan dengan jumlah inventory, ya kan. Nanti juga akan berkaitan dengan inventory itu akan dialokasikan ya, atau alokasi kapasitas pada setiap fasilitas ya yang dipunyai oleh suatu perusahaan. Ya kan, kita kemarin belajar itu kan, pemicu-pemicu dalam rantai pasokan ya, berkaitan dengan fasilitas, inventory, ya kan. Jadi peramalan itu pasti akan berimbas kepada itu ya, dan juga pada ya itu kan bagian dari suatu sumber daya pastinya ya, juga berkaitan dengan tenaga kerja ya, tenaga kerja yang mungkin berada di gudang, melakukan transportasi, yang melakukan proses produksi ya, dan digunakan untuk proses push dan pull ya. Nah, kita perlu tahu dalam satu perusahaan tuh pasti bisa bisa melakukan proses push maupun proses pull ya pada satu siklus, tampilan siklus yang berbeda. Ya kan, kita udah belajar itu di pokok bahasan yang pertama. Ya kan? Nah, itu berpengaruh. Jadi ketika kita melakukan satu peramalan sehingga menghasilkan suatu keputusan mengenai jumlah permintaan, ya kan, maka akan berimbas pada apakah permintaan itu akan kita tunda, ya kan, sehingga bisa berperan sebagai proses push ya atau pull ya, tergantung pada ketersediaan produk yang kita produksi. Ya kan, jumlah permintaan sesuai enggak kalau kita melakukan pull ya, proses pull ya. Jadi ketika dibutuhkan dia akan ada ya. Jadi digunakan pada proses push dan pull kaitannya ya dengan penjadwalan produksi, persediaan, perencanaan agregat, tenaga penjualan, promosi ya, produk baru, investasi pabrik atau peralatan, perencanaan anggaran, dan macam-macam berkaitan dengan dampak dari satu peramalan permintaan ya, berkaitan dengan distribusi sumber daya ya. Jadi sumber daya itu bisa pada fasilitas ya kan, juga pada tenaga kerja ya, pada material, pada mesin ya. Jadi semua keputusannya saling terkait. Dampak chain management ya. Jadi dengan peramalan itu yang dihasilkan harus bisa dibagikan pada seluruh perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan ya. Hubungan yang baik dengan pemasok dan menjamin keunggulan dalam inovasi produk ya. Karena pada dasarnya pemasok ini sangat berpotensi untuk bisa melakukan sharing information untuk bisa menghasilkan suatu inovasi-inovasi produk pada suatu perusahaan produsen. Ya, biaya, kecepatan pada pangsa pasar bergantung pada peramalan yang akurat. Ya, kan ya, dengan hubungan yang baik, biaya yang ringan ya, yang rendah, kecepatan ya, maka akan berimbas pada peramalan yang bisa menghasilkan inovasi ya.
yang cepat dikembangkan inovasinya, kemudian biayanya lebih rendah dan kecepatan pada pangsa pasar ditingkatkan, kecepatan dalam penyampaian. Nah, langkah dalam rantai pasokan itu ada 7. Jadi yang pertama kalau kita akan melakukan peramalan yang perlu kita ketahui adalah tujuan. Setelah tujuan adalah kita akan perlu tahu juga produk yang mana yang mau kita ramalkan. Kemudian menentukan waktu. Kita akan meramalkan pada berapa waktu ke depan, ya. Kemudian memilih model peramalan, mengumpulkan data, ya. Kalau kita sudah tahu metodenya, dari metode itu kita perlu tahu apa aja data yang perlu dikumpulkan. Kemudian membuat suatu peramalan dan dari satu peramalan itu divalidasi, ya, dianalisis, kemudian diimplementasikan hasilnya. 7 langkah yang dalam melakukan peramalan itu bisa diaplikasikan pada Disney, ya. Kita tahu Disney tadi seperti apa. Ya, coba kita lihat ada beberapa tahapan itu diaplikasikan pada yang dilakukan oleh Disney, ya. Jadi yang tujuan dari Disney adalah menggunakan peramalan jumlah kehadiran, ya, atau jumlah kunjungan konsumen ke wahana-wahana ke Walt Disney, ya. Produk yang akan diramalkan adalah wahananya, ya kan. Kemudian horizon waktunya, ya, dia akan melakukan waktu dalam seharian, mingguan, ya, sampai tahunan, bulanan, tahunan. Kemudian memilih model peramalan, kemudian datanya, ya. Kita tahu tadi ada beberapa data yang perlu dicari untuk memenuhi tujuan dari peramalan yang dilakukan oleh Disney, kemudian membuat peramalan, memvalidasi dan mengimplementasikan hasilnya. Jadi peramalan itu akan ditinjau ulang, ya, dan kemudian dipertimbangkan terhadap suatu perubahan-perubahan atau yang terjadi di lingkungan eksternalnya, ya, ataupun lingkungan internal yang mungkin ada perubahan. Nah, kemudian dibuat suatu keputusan, ya, kemudian diimplementasikan hasilnya dan balik lagi akan dilakukan. Nah, komponen peramalan yang perlu dipenuhi, ya, adalah permintaan masa lalu, kemudian waktu tunggu pengisian produk atau lead time, ya. Kemudian komponen yang lain adalah ketika ada suatu iklan atau promosi, ya, diskon, ya, itu perlu dipertimbangkan, ya, karena itu akan mempengaruhi peramalan permintaan. Kondisi ekonomi, perubahan-perubahan yang terjadi, tindakan yang diambil pesaing kayak gimana, itu bagian-bagian komponen yang perlu dipertimbangkan, ya, untuk membuat suatu peramalan. Peramalan ada 2, ya, pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif, ya. Pendekatan kualitatif ada opini dari Dewan Eksekutif, metode Delphi, ya, gabungan karyawan bagian penjualan, survei pasar. Pendekatan kuantitatif ada moving average, ya, weighted moving average, exponential smoothing, ya. Untuk metode kualitatif, ya, pada dasarnya yang dilakukan oleh pendekatan kualitatif ini lebih subjektif, ya, karena lebih cenderung mengumpulkan masukan dari beberapa orang-orang yang diajak ketemu, ya, diajak diskusi. Seperti opini dari Dewan Eksekutif ini mengumpulkan orang-orang yang ahli, yang berkompeten, ya, terhadap ramalan yang akan dilakukan, ya, tergantung pada tujuan ramalannya pasti. Dan kemudian mungkin orang-orang eksekutif dalam perusahaan. Dan kemudian dengan metode statistik, dalam arti metode statistik ini lebih cenderung pada mana yang lebih persentase yang terbesar, yang kira-kira yang nanti akan mempengaruhi peramalan, mungkin dengan diagram Pareto, ya. Jadi diagram statistik, metode statistik yang sederhana. Itu yang dilakukan oleh orang-orang eksekutif atau orang-orang yang ahli, yang mempunyai kompeten dengan ramalan yang akan dilakukan. Kemudian metode Delphi pengumpulan atau diskusi untuk mengambil keputusan itu dilakukan oleh orang-orang operasional, ya.
Kemudian gabungan karyawan penjualan, nah ini bisa dilakukan oleh, sebetulnya bisa dilakukan kalau di dalam satu rantai pasokan, ini perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan bisa mengirimkan orang-orang operasionalnya mungkin dengan metode Delphi ya. Di gabungan karyawan penjualan mungkin orang-orang di bagian penjualan yang melakukan suatu diskusi untuk bisa melakukan peramalan terhadap permintaan. Kemudian survei pasar. Ini ada beberapa contoh-contoh perusahaan yang sudah melakukan metode tersebut ya. Coba dibaca ya beberapa perusahaan ini. Metode Delphi ini biasanya dilakukan untuk bisa meramalkan perekonomian negara, biasanya lebih cenderung ke sana. Kemudian survei pasar ya, satu perusahaan biasanya melakukan survei ini ya untuk melakukan permintaan terhadap konsumen. Nah, metode pendekatan kuantitatif biasanya berkaitan dengan runtutan waktu atau rangkaian waktu. Nah, rangkaian waktu itu bisa harian, mingguan, bulanan, kuartalan, tahunan ya. Dan biasanya pola-pola itu, pola-pola permintaan pada setiap runtun waktu itu biasanya mempunyai pola kecenderungan atau tren, musiman, siklus ataupun acak ya, variasi acak. Nah, lihat ya, nih time series yang berkaitan dengan tren. Nah, tren itu, kalau di dalam grafik itu yang grafik yang vertikal itu berkaitan dengan apa? Jumlah permintaan. Yang horizontal lebih cenderung pada waktu ya. Jadi pergerakan waktu itu misalkan dari bawah ke atas ya mungkin trennya naik, tapi kalau dari atas ke bawah ya mungkin trennya adalah turun. Nah, data yang diambil biasa tahunan ya, jangka-jangka tahunan untuk bisa mengetahui tren. Kemudian musiman. Nah, musiman ini lebih cenderung pada bisa harian ya, yang mungkin siklusnya 7 harian ya, musiman bukan ya, siklusnya 7 harian. Atau waktu musimnya itu patternnya atau polanya itu adalah 7 harian. Kalau hari berarti 7 waktu ya, 7 kali ya. Kemudian week ya atau musim, minggu ya, 4 sampai 4,5 minggu ya. Kemudian quarteran, months atau bulanan ya, atau week ya, mingguan. Nah, biasanya kalau musiman itu tergantung polanya itu tergantung pada komponen-komponen waktu yang seperti ini. Nah, itu akan berbeda ketika kita pada siklus ya. Siklus itu lebih cenderung pada tahunan. Pola itu akan berubah pada setiap tahunan ya. Kalau musiman itu bisa pada contohnya restoran misalkan. Nah, polanya itu akan berbeda pada setiap mingguan. Lebih cepat ke sana. Kalau siklus lebih cenderung pada tahunan ya. Jadi yang horizontal itu waktu itu dalam tahunan. Dan variasi acak itu biasanya lebih cenderung pada waktu-waktu yang tidak beraturan ya. Pada satu waktu itu polanya itu tidak beraturan dan tidak akan kembali seperti itu lagi pada waktu yang akan pada waktu-waktu selanjutnya ya. Jadi namanya variasi acak. Nah, itu bisa digambarkan seperti ini ya, komponen dari suatu permintaan berdasarkan tren, seasonal, variasi acak ya, bisa dibandingkan lah seperti ini. Oke, dari rangkaian waktu itu kita akan bisa menghitung peramalan permintaan tuh dalam berbagai cara ya, dengan metode kualitatif, kuantitatif ya. Nah, pendekatan awam ini sangat sederhana ya. Jadi kalau dia nggak ngitung apa-apa sih, cuma dia memperkirakan aja, kok kemarin permintaannya sekian, ya udah besoknya paling ya sekian juga gitu ya. Nah, itu lebih cenderung mempertimbangkan data histori ya, data histori dari beberapa tahun ke belakang ya, dari beberapa tahun ke belakang ya. Contohnya
Ini ada contohnya, coba dipelajari. Jadi tinggal hanya menambahkan beberapa jumlah permintaan yang sudah terjadi beberapa tahun ke belakang, ya. Sampai 3 tahun ke belakang untuk bisa menentukan tahun 2003, kan ya. Jadi dia akan melihat komponen-komponen beberapa tahun sebelumnya, ya, sehingga dijumlahkan aja, kemudian dibagi. Kalau misalkan 3 tahunan, ya, untuk melihat ke n-nya 3 tahun ke belakang, ya, dibagi 3. Nah, itu kan ini ya penjelasannya gampang banget. Nah, kalau weighted moving average sebenarnya hampir sama dengan metode sebelumnya, cuman diberi bobot ya. Jadi misalkan di n-nya 3 tahun ya, tapi berbeda-beda bobotnya. Untuk tahun yang tahun setahun ke belakang ini bobotnya pastinya lebih tinggi daripada 2 tahun yang sebelumnya ya. Makanya itu dikatakan nih ya, sebulan yang lalu dengan 2 bulan yang lalu maka bobotnya akan berbeda. Biasanya sebulan yang lalu bobotnya lebih tinggi. Nah, itu bobot ini dikalikan dengan permintaan yang terjadi pada bulan tersebut, ya, dibagi dengan jumlah jumlah bobotnya, ya, dibagi. Nah, tidak perlu saya terangkan panjang lebar, ya. Kedua metode di atas, moving average maupun weighted moving average, keduanya efektif dalam memperlancar fluktuasi mendadak dalam pola permintaan untuk menyediakan estimasi yang stabil. Jadi mudah untuk digunakan dan bisa digunakan pada fluktuasi permintaan. Nah, ini ada kelemahan moving average ya. Meningkatnya N, jadi berapa jumlah yang dijadikan sebagai data histori membuat ramalan kurang sensitif terhadap perubahan. Ya, jadi semakin jauh dari yang akan datang kan berarti kan tidak sensitif akhirnya ya. Jadi yang sekian hari sebelumnya dengan yang akan datang itu pasti akan berbeda. Jangan meramalkan tren dengan baik. Artinya maksudnya berkaitan dengan ini jangan melihat tren ya, artinya jangan melihat satu tren itu menjadi sesuatu yang mungkin wah kalau tren pasti akan seperti itu nantinya ya, akan naik terus ya. Tidak selalu seperti itu. Jadi harus dipertimbangkan lagi. Perlu banyak data histori ya, data histori yang berkaitan dengan data histori ini berkaitan dengan ini data-data yang relevan pastinya ya, data yang relevan yang berkaitan dengan ini, terutama berkaitan dengan data-data yang mempengaruhi suatu permintaan. Kemudian penghalusan eksponensial ya, metode yang ketiga ya, bentuk rata-rata bergerak tertimbang ya, bobot menurun secara eksponensial. Sebagian besar data terbaru yang berpotensi, data yang paling baru pasti bobotnya yang paling tinggi ya, berkaitan dengan data bentuk rata-rata bergerak yang tertimbang. Nah, dari situ membutuhkan penghalusan ya, atau konstanta yang dijadikan sebagai penyeimbang untuk supaya bisa menghasilkan peramalan yang mendekati kenyataan ya. Kemungkinan dari kesalahan ya, dan itu dipilih secara subjektif, melibatkan sedikit data masa lalu. Contohnya tidak terlalu sulit untuk bisa dipelajari. Nah, mengelola permintaan yang sangat tidak pasti.
Jadi kalau ada suatu permintaan yang tidak pasti, pastinya suatu perusahaan perlu menunda dulu untuk melakukan pengiriman ya. Jadi untuk supaya meminimalkan kesalahan ya. Jadi menunda peramalan selama mungkin sampai suatu permintaan itu jelas. Jadi untuk pengiriman maupun untuk melakukan proses produksi. Memprioritaskan pasokan ya berdasarkan tingkat ketidakpastian produk ya. Pasokan ke produk yang lebih pasti terlebih dahulu ya. Jadi memang ya kalau memang tidak pasti ya tidak usah dilakukan pengiriman atau melakukan proses operasional. Terapkan prinsip penundaan ke produk yang paling tidak pasti, menunda melakukan formulir produk akhir sampai pesanan diterima. Ya, jadi intinya sih mengelola penundaan yang tidak pasti itu menunda peramalan ya sebelum satu permintaan itu benar-benar atau data yang didapatkan itu benar-benar relevan ya dan ada. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan permintaan. Permintaan terhadap barang dan jasa adalah awal dari semua kegiatan supply chain ya. Tadi permintaan ya oke. Kegiatan produksi, pengiriman, perancangan produk dan pembelian material semua mengikuti permintaan dari pelanggan. Ya. Jadi demand management adalah upaya untuk membuat permintaan lebih mudah dipenuhi oleh supply chain ya. Jadi artinya gini sih sebetulnya. Suatu peramalan permintaan itu akan mempengaruhi semua perusahaan dalam rantai pasokan ya. Sehingga makanya kita perlu mengelola permintaan itu dengan baik. Artinya ketika pun ada suatu peramalan ya yang sudah diputuskan terhadap suatu permintaan, nah bagaimana kita bisa menginformasikan itu ke dalam semua perusahaan dalam rantai pasokan, dan kemudian pastinya setiap perusahaan dalam rantai pasokan itu akan bisa memutuskan sendiri sesuai dengan perannya masing-masing ya, apakah itu sebagai distributor, sebagai retailer maupun sebagai perusahaan produsen ataupun pada konsumen akhir. Mengelola permintaan berarti mengubah permintaan sehingga memiliki pola yang lebih menguntungkan bagi supply chain. Jadi diharapkan perusahaan-perusahaan di dalam rantai pasokan itu dari suatu peramalan permintaan bisa menentukan jumlah permintaan sesuai dengan perannya masing-masing ya dalam rantai pasokannya. Sehingga memang pengennya sih permintaan itu bisa seimbang ya di dalam rantai pasokan sehingga menghasilkan inventory pun persediaan yang seimbang dalam rantai pasokan. Karena pada dasarnya kepinginnya dalam satu rantai pasokan itu semuanya akan berimbas keuntungan bersama. Pemenuhan pada permintaan yang berfluktuatif, strategi yang digunakan adalah strategi yang diputuskan pada tingkatan perencanaan jangka menengah. Ya, artinya ketika pada suatu permintaan yang berfluktuatif, biasanya perusahaan itu sudah melakukan perencanaan ya, apakah perusahaan nanti akan melakukan lembur, apakah perusahaan itu akan melakukan subkontrak. Ya, jadi ini ya keputusan dasar pada perencanaan agregat ya, banyaknya jam lembur, jumlah pekerja yang perlu ditambah ya. Nah, strategi pada permintaan yang berfluktuasi itu ada 3 ya, berkaitan dengan kapasitas, inventory, dan backlog. Ya, jadi strategi kapasitas berkaitan dengan perusahaan mengubah-ubah kapasitas melalui penambahan atau pengurangan atau penggunaan jam lembur atau mensubkontrakkan sebagian produksinya ya. Jadi dikenal dengan istilah strategi CIS. Jadi strategi kapasitas itu dia mencoba untuk mengubah kapasitas dengan memberlakukan jam lembur untuk tenaga kerjanya sehingga kapasitas yang dipakai ya itu pastinya ketika dia melakukan tidak lembur berarti kapasitasnya sudah optimal, tapi permintaannya
bertambah ya, sehingga dia perlu melakukan lembur. Kemudian strategi inventory berkaitan dengan perusahaan yang beroperasi dengan kapasitas tetap, ya, menimbun persediaan dan pada saat permintaan. Jadi, perusahaan ini melakukan apa sih, proses produksi dulu ya, yang kemudian dijadikan sebagai persediaan dalam satu perusahaan. Jadi ketika ada suatu permintaan, nah dia segera akan memenuhi dari persediaan yang sudah ada. Strategi backlog, perusahaan hanya memenuhi sebagian permintaan, di mana permintaan berikutnya atau sisa dari permintaan yang belum terpenuhi akan dipenuhi pada periode berikutnya. Ya, itu strategi backlog. Nah, konsekuensinya ya dia akan kehilangan konsumen. Ya. Ini ya, jadi itu ya kira-kira peramalan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.